Sepanjang minggu ini, kita sudah mempelajari tentang kuasa dari kebangkitan Kristus. Kita juga sudah mempelajari tentang kebenaran dari kebangkitan Kristus. Pentingnya kebangkitan Kristus. Tubuh kita yang dibangkitkan. Bagaimana tubuh kita waktu dibangkitkan? Kita telah mempelajari tentang karunia untuk hidup kekal dan juga dua kebangkitan. Yesus mengajarkan bahwa akan ada dua kebangkitan dari kematian. Kita dapat membacanya di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Saya akan bacakan Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Apa yang terjadi kepada mereka yang dibangkitkan dalam kebangkitan penghukuman? Mereka yang dibangkitkan untuk dihukum. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Mari kita lihat di dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan. Wahyu 20 ayat 4 sampai 9. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan pertama itu adalah mereka adalah umat-umat Allah yang setia. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saya sudah baca sampai ayat yang ke-10. Kembali ke pertanyaan tadi. Apa yang terjadi kepada mereka yang dibangkitkan dalam kebangkitan penghukuman? Tadi sangat jelas di dalam ayat 9 bahwa dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Itu yang akan terjadi kepada mereka. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita dapat menghindari akhir yang tragis dari mereka yang dibangkitkan dalam kematian penghukuman? Dapatkah kita menghindarinya? Apa yang Allah katakan dalam Yohanes 3 ayat 16? Ini adalah ayat yang banyak dari kita sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Allah menginginkan agar kita semua tidak binasa. Allah tidak menginginkan kita dihanguskan oleh api dari langit untuk mereka yang dibangkitkan nanti di kebangkitan kedua, kebangkitan penghukuman. Allah tidak merencanakan hal seburuk itu bagi kita. Tapi dalam kenyataannya, kita sendiri yang tidak mau menerima kasih Allah dan mengikuti Dia. Kita lebih memilih keinginan diri kita sendiri yang ada di bawah kuasa lain, bukan dari kuasa Tuhan. Saya ingin bacakan 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya suka ayat ini. Apalagi ditekankan bahwa Tuhan itu sabar kepada kita. Kenapa Tuhan kita sabar? Karena Dia tidak mau kita binasa. Yang Tuhan mau adalah kita berbalik dan bertobat. Saya ingin bagikan pengalaman saya yang berhubungan dengan sabarnya Tuhan kepada saya. Sabarnya Tuhan kepada saya yang tidak mau berbalik dan bertobat kepadanya. Cerita ini diawali waktu saya masih berumur 7 tahun. Waktu itu ayah saya dibunuh. Waktu ayah saya dibunuh, saya masih belum terlalu mengerti mengenai apa artinya kehidupan tanpa ayah. Saya masih belum terlalu mengerti. Hanya saja yang saya tahu adalah setiap kali saya ke sekolah, kalau bicara mengenai ayah, bicara mengenai papa, saya itu lain. Saya tidak punya papa. Di saat saya punya teman-teman SD waktu itu, rata-rata mereka semua punya orang tua lengkap. Tapi saya tidak. Baru sampai di situ. Dan saya rindu papa saya memeluk saya. Kehangatan pelukan dari seorang ayah sangat saya sukai. Tapi tidak ada lagi. Dan waktu saya sekolah di sekolah berasrama untuk SMP dan SMA, waktu itu saya mulai merasakan marah yang setiap hari lebih besar. Marah karena apa? Hampir setiap kali saya melihat orang tua dari sahabat-sahabat saya mengunjungi mereka, rata-rata mereka lengkap, mama dan papa bersama-sama. Tapi saya, mama pun jarang sekali untuk berkunjung, karena oma saya masih hidup, sudah tua. Mama saya tidak bisa meninggalkan lama, dan untuk pergi ke sekolah berasrama di mana saya bersekolah itu kira-kira 2 jam dari tempat kami tinggal. Dan mama saya bekerja sebagai guru, sebagai kepala sekolah. Jadi sangat sulit untuk mama saya sering berkunjung. Jadi mama saya sudah jarang berkunjung, saya sangat mengerti alasannya. Tapi yang lebih parah adalah, yang saya lihat adalah teman-teman saya rata-rata mereka dikunjungi oleh mama dan papa. Atau kadang-kadang papa saja yang datang. Berapa kali saya sakit hati. Teman kamar saya waktu SMP, SMA, setelah papa mereka jenguk mereka, saya melihat papa mereka bawa kue, bawa makanan, bawa baju baru, bawa sepatu baru. Saya langsung, oh Tuhan, saya tidak akan pernah mengalami hal seperti ini. Ini semua gara-gara orang yang bunuh papa saya. Saya jadi lebih marah kepada orang itu. SMA, lebih marah. Kemarahan itu jadi lebih kuat. Dan sering di waktu sore hari Sabat, kalau ada acara PA dan menyinggung tentang mama dan papa, saya ingat saya tidak ada papa. Saya marah. Saya kadang-kadang menangis hari Sabat sore untuk mengingat betapa susahnya saya tidak punya papa. Di saat saya punya teman-teman, punya papa dan mama.
Jadi perasaan seperti itu saya bawa sampai saya waktu kuliah di universitas, demikian juga. Saya punya marah jadi lebih besar, dendam jadi lebih membara. Saya sudah tamat kuliah, menikah dengan seorang pendeta. Saya punya suami kasih ingat, mama ampuni mama itu pembunuh. Mama harus ampuni. Kalau tidak, mama tak masuk surga. Mama sudah tahu itu tidak benar. Mama harus bertobat, mama. Saya bilang, saya sudah ampuni, tapi saya tidak bisa lihat. Waktu kami akan berangkat ke Ayas, saya ingat sekali. Kami ada pertemuan satu uni timur di kantor uni. Waktu itu kantor uni dulu itu Rumah Sakit Advent Manado saat ini. Saya lihat dari jauh, si pembunuh itu kasih selamat sahabat kepada suami saya. Saya lihat sepertinya dia mau mencari saya. Jadi apa yang saya buat? Saya bersembunyi di dalam toilet karena saya tidak mau ketemu dia. Dan betul, sampai acara selesai, sampai kami pergi ke Ayas, saya tidak ketemu dia. Karena saya kalau mau lihat dia, saya jadi marah sekali. Sampai di Ayas, saya lanjutkan saya punya kemarahan. Tapi setiap kali mau perjamuan suci, suami saya selalu kasih ingat, mama harus ampuni pembunuh dari papi. Saya bilang, iya saya sudah ampuni, tapi saya tidak boleh lihat. Itu selalu saya bilang. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, saya mau ampuni pembunuh itu. Tapi rasa marah itu selalu tetap ada. Tiap kali perjamuan suci itu yang saya doakan. Setelah kami kembali ke Indonesia, setelah suami saya selesai dengan program doktornya, saat kami kembali, dia bertugas sebagai pendeta. Dan satu kali suami saya pergi ke Maluku Utara. Dia ada tugas di sana. Jadi mama saya bilang, oke, karena suamimu tidak ada, bagaimana kalau kita pulang ke kampung? Saya bilang, oke. Jadi saya yang drive mobil, saya bersama 2 anak dan mama pulang ke kampung. Sampai di kampung, ternyata mama saya sudah atur supaya saya yang khotbah. Dan saya sudah sediakan khotbah, memang. Waktu baru mau naik khotbah, saya lihat pembunuh itu ada di gereja. Saya gemetaran, kaki saya gemetaran, lutut saya gemetaran. Gigi saya ini ketemu susah sekali mau bicara. Tapi saya berusaha, saya tanya kepada orang yang ada di bilik bersakat di belakang, saya tanya, boleh kasih tahu siapa yang bunuh papa saya, siapa namanya? Saya bertanya bukan berarti saya sudah lupa, saya tahu sekali, tapi saya mau tes, saya punya telinga, mampu tidak saya mendengar namanya disebutkan. Orang itu sebutkan namanya, saya jadi lebih dingin, saya punya belakang, saya punya tangan dan kaki jadi lebih dingin. Lutut saya gemetaran, gigi saya jadi lebih gemetaran. Ketemu saya punya gigi, susah sekali mau bicara. Mulai masuk saya setelah berdoa, kami masuk ke mimbar. Berdiam, lagu mendengung. Saya berdoa, puji Tuhan saya bisa berdoa untuk di awal. Biasa seperti itu kan? Setelah berdoa, lalu acara selanjutnya, saya berdoa, Tuhan, saya sepertinya tidak mampu mau berbicara ini. Saya berusaha untuk mau bicara tapi seperti susah. Saya berdoa, Tuhan, tolong saya. Saya mau berkhotbah tapi mulut ini seperti susah sekali mau dibuka. Saya akhirnya tiba pada waktu untuk berkhotbah. Waktu saya berdiri, saya kacau pembicaraannya. Saya mulai dengan, selamat sahabat, sudah lama sekali saya tidak masuk di gereja ini. Saya rasa saudara-saudara semua sangat mengerti.
Kenapa saya tidak mau masuk di gereja ini? Sudah sekian lama. Ya, saudara-saudara kan sudah tahu masa kecil saya. Tapi jangan khawatir, saya sebut nama pembunuh itu. Saya sudah ampuni Anda. Waktu saya bilang itu, saya seperti apa yang saya katakan tadi? Saya ampuni. Tapi itu cuma sangat cepat dalam pikiran saya. Lalu saya berkhotbah dengan begitu lancarnya. Tapi waktu saya katakan, jangan khawatir, saya sudah ampuni, saya sudah mengampuni saudara. Saya melihat dia menangis. Saya lihat dia menangis. Dan saya melihat orang-orang yang di gereja menangis. Karena mereka tahu apa yang terjadi kepada papa saya waktu saya masih kecil. Khotbah saya selesai. Saya ketemu dengan pembunuh ayah saya. Saya ucapkan selamat sahabat kepadanya. Saya tidak ada rasa marah lagi. Saya tidak gemetar lagi seperti sebelumnya. Seperti ada kedamaian yang sangat besar di dalam hati saya. Dan dia katakan kepada mama saya, hari itu adalah hari yang paling bahagia. Karena dia tahu dia diampuni. Kalau kita melihat kembali ke belakang, tahu berapa lama saya menahan rasa amarah dan dendam itu. Papa saya meninggal, dibunuh di tahun 82. Dan saya nanti mampu mengatakan saya mengampuni pembunuh papa saya itu setelah 30-an tahun lewat. Betapa sabarnya Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tadi yang saya sudah bacakan. Ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap saya. Kenapa Tuhan sabar? Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia menghendaki supaya saya tidak binasa. Saya tidak mati dalam kemarahan. Saya tidak mati dalam dendam. Tuhan itu sabar bagi saya. Dan saya yakin Tuhan juga sabar dengan kita semua yang sedang menonton saat ini. Bisa saja kalian punya dendam seperti yang saya pernah alami. Jangan tunggu seperti saya. 34 tahun lewat. 34 tahun dalam kemarahan. Puji Tuhan, Tuhan itu sabar dengan saya. Dan saya tahu waktu itu, di saat saya mengatakan, jangan khawatir, saya mengampuni Anda. Saya sadari itu. Itu bukan kekuatan saya sendiri. Itu adalah kuasa dari Tuhan. Tuhan mendengarkan doa-doa saya. Setiap kali saya berdoa, Tuhan, saya mau mengampuni dia, tapi saya tidak mampu. Dan Tuhan tahu ketidakmampuan saya. Dan Tuhan mengatur waktunya. Dan waktu itu adalah waktu Tuhan. Dan puji Tuhan, saya tidak mengeraskan hati. Waktu Tuhan menuntun mulut saya mengatakan saya mengampuni. Kiranya dari kesaksian yang saya bawakan pada saat ini dapat menguatkan kita. Agar kita mengingat kesabaran Tuhan. Kasih Tuhan dalam Yohanes 3:16. Dan kesabaran Tuhan dan kasih Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan sabar dengan kita. Tuhan mau agar kita tidak binasa. Yang Tuhan mau, kita berbalik dan bertobat. Maukah kita berbalik dan bertobat dari apa yang kita tahu bukanlah kehendak Tuhan untuk kita lakukan? Dalam situasi apapun kita berada saat ini, apakah kita dalam situasi dendam, marah, atau dosa apapun yang sedang kita gumuli saat ini, Tuhan mau kita berbalik dan bertobat. Dan ingat,
kita tidak punya kemampuan untuk melakukan semua itu. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu menguatkan kita agar kita mau berbalik dan bertobat, memberi diri kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menuntun kita, untuk kita dapat dimampukan mengikuti kehendak-Nya. Ingatlah bahwa Tuhan dapat memampukan kita. Kita tidak dapat melakukan pertobatan dengan sendiri. Kita memerlukan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 13, Tuhan akan menyangkaukan kita. Dalam nama Yesus, saya bawa kesaksian ini.